Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya sebentar Pak. Ada yang ingin saya eksplorasi tentang kegiatan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di PT SMP Negeri 6 Bengkulu. Siap. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, baik, terkait dengan kasus dilema moral, ya tadi jadi yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi sumber masalahnya atau akar masalahnya, ya, dari mana. Kemudian dari sumber masalah itu kemudian kita nanti coba mengelaborasi untuk kemudian mencarikan solusi yang terbaik. Tentunya solusi itu yang win solution, kemudian bisa memberikan solusi terhadap semua kalau bisa. Iya. Bagus sekali Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau terdapat seperti itu, ya kalau misalnya kita bisa mengambil kedua-duanya yang baik itu, iya, alhamdulillah kita ambil. Tetapi kalau kita harus memilih salah satunya, maka kita harus melihat implikasinya atau skala prioritasnya, mana kemudian lebih besar berdampak pada satuan pendidikan kita, maka tentunya kita akan berpihak ke sana. Jadi kalau dikasih dua pilihan, maka yang paling kita pilih adalah kebermanfaatannya, mana yang lebih besar manfaatnya untuk sekolah kita tentunya. Oh iya. Oke Pak, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Baik, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa yang pertama dalam menangani suatu permasalahan, yang pertama kita identifikasi dulu apa akan identifikasi akar masalah. Jadi itu dulu. Jadi dipanggil orang-orang yang kemudian berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian ya kita bersama dengan mungkin Bapak Wakil, kemudian semua yang terlibat dalam persoalan itu kita panggil, kita dudukkan bersama. Nah, setelah itu kita bahas, membicarakan terkait dengan kira-kira solusi terkait dengan persoalan tersebut. Nah, kemudian beberapa teman kemudian kita rembukan lah yang kemudian memang bisa diajak untuk berbicara, untuk membicarakan itu. Setelah itu dari hasil diskusi kita maka bisa kita mengambil suatu pertimbangan. Nah, kemudian kita refleksikan kembali sebelum kita mengambil suatu keputusan terkait dengan permasalahan tersebut. Saya kira seperti itu. Baik Pak, jadi hal-hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif yang selama ini Bapak rasakan? Oke, yang pertama ya itu bisa dilakukan dengan pendekatan emosional, ya, kekeluargaan. Jadi itu sangat efektif kemudian kita melakukan keputusan. Kemudian ya tentunya dari persoalan tersebut kita mencarikan win solution, ya, solusi bersama agar kemudian tidak ada yang kemudian merasa dirugikan. Jadi saya kira seperti itu terkait dengan. Oh iya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini ada di sekolah Bapak? Tantangannya. Oke, baik, terkait dengan tantangan ini masih erat kaitannya dengan yang pertama tadi. Nah, jadi selain bahwa ada kedekatan emosional itu merupakan hal efektif, itu juga sebenarnya menjadikan tantangan karena kita kan ya dekat. Jadi ketika ada hal-hal yang kemudian ingin kita sampaikan berkaitan dengan seorang tersebut, maka ini juga yang kadang menjadi tantangan tersendiri karena kedekatan emosional. Jangan sampai kemudian keputusan kita mungkin ada hal-hal yang tidak kemudian diterima. Ya, jadi saya kira seperti itu. Oke, iya. Jadi dilema Pak ya.
Iya, baik Pak. Sangat bersyukur sekali Pak ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, baik. Jadi di sekolah kami ini ada wakil kepala sekolah. Kebetulan beliau juga kami tuakan di tempat ini. Oh, iya. Ya, dia kemudian yang tempat kami berdiskusi. Ya, beliau punya banyak pengalaman, pernah jadi kepala sekolah dan tentunya sangat bijak dalam memberikan pandangan-pandangan terkait dalam suatu persoalan. Kemudian yang kedua, ya faktor-faktor yang mendukung saya kira kedekatan emosional teman-teman di sekolah kami juga ini sangat baik, sehingga saya kira dalam setiap pengambilan keputusan itu akan selalu mendukung terhadap keputusan yang kemudian diambil. Kira seperti itu. Alhamdulillah Pak ya. Baiklah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Bapak di OPT SMP Negeri 6 Bulukumba? Baik, jadi yang pertama terkait dengan pengalaman, apa yang kemudian bisa diambil yang pertama adalah dalam setiap menghadapi persoalan yang dicari yang pertama kali adalah akar permasalahannya, sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan, harapannya bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam setiap mengambil keputusan semoga bisa menjadi win-win solution, ya, menjadi penyelesaian masalah secara bersama, sehingga semua kita di sini bisa merasa menerima terkait dengan keputusan apa yang kemudian kita ambil. Saya kira cukup itu saja. Ya. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak siapkan untuk membantu saya dalam mengeksplorasi cara-cara pengambilan keputusan di dalam dilema etika di sekolah. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu, sukses dan mendapatkan ekosistem sekolah yang diharapkan. Sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.